Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Rasio Ridho Sani. Beliau adalah Dirjen Penegakan Hukum, Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Yang juga saya hormati Bapak Dr. Laude M. Syarif, mantan Komisioner KPK, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beliau juga Direktur Eksekutif Kemitraan. Yang juga saya hormati Bapak Dr. Asmadi Saad, dosen Fakultas Pertanian Universitas Jambi, anggota kelompok ahli Badan Restorasi Gambut. Yang saya hormati Bapak Henry Subagio, SHMH, beliau yang tadi bertindak sebagai pengarah acara, penasihat senior ISEL, sekretaris kelompok ahli Badan Restorasi Gambut, sahabat saya, Profesor Bambang Heru Saharjo, guru besar IPB, beliau adalah Ketua Klaster Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Asosiasi Profesor Indonesia, juga anggota kelompok ahli Badan Restorasi Gambut, dan Direktur Eksekutif Regional Fire Management Resource Center Southeast Asia. Dan juga pimpinan dan pengurus Asosiasi Profesor Indonesia yang hadir di sini. Saya melihat ada Wakil Sekretaris Umum, Profesor Muhammad Syukur, dan beberapa pengurus API, para anggota Asosiasi Profesor Indonesia yang juga hadir, seluruh peserta webinar yang hadir dan yang saya muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan webinar API kali ini bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut. Kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini dan saya tentunya berharap dalam kondisi pandemi COVID, kita berharap semuanya sehat walafiat dan dijauhkan dari musibah wabah COVID-19. Webinar Asosiasi Profesor kali ini adalah seri yang kelima. Kami akan ada besok seri yang ke-6. Kita akan membahas masalah stunting di masa pandemi. Dan kita juga masih banyak lagi webinar-webinar hampir setiap minggu karena API memiliki 23 klaster keilmuan atau keahlian yang masing-masing tentu mengajukan topik-topik bahasan yang sangat tentunya relevan dengan kondisi pandemi COVID-19 maupun yang relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang cukup pelik ini. Dan kali ini bahasan kita adalah penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Saya yakin tema ini sangat relevan dan dibahas karena dihadiri oleh pakar-pakar yang tepat dalam forum terhormat ini, karena sebagian besar profesor hadir juga di sini, masyarakat yang memiliki interest dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini hadir di forum ini. Saya melihat 370 peserta sudah hadir, insya Allah nanti bisa sampai 500, dan kita juga membuka channel YouTube Asosiasi Profesor Indonesia. Walaupun saat ini dunia termasuk Indonesia dilanda wabah corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, tapi kita berharap segera berakhir. Namun yang namanya kejahatan itu akan terus berlangsung. Dia tidak memandang hari ini COVID atau besok ada kejadian besar, karena dia akan terus berlangsung. Bahkan kalaupun dia berlangsungnya melambat karena mungkin mereka menyiapkan strategi yang mungkin akan segera dirilis setelah pandemi, tapi kita tidak tahu. Untuk itu pemerintah dan masyarakat, khususnya kaum cerdik pandai, tidak boleh lengah.
kita pun harus memiliki strategi yang lebih jitu daripada pelaku tindak kejahatan ini. Dan strategi itulah yang tentunya bisa kita rumuskan bersama karena di sini forumnya sangat tepat untuk membahas strategi-strategi kita tidak hanya melalui tindakan pencegahan, tetapi juga melalui tindakan represif, yaitu yang saat ini kita akan bahas penegakan hukum. Ada mantan komisioner KPK, Pak Laude Syarif, saya pikir ini sangat tepat sekali. Dan API sendiri adalah organisasi profesi independen dan tidak berpihak. Kita objektif karena kita mandiri, dan ini sangat tepat sekali, kita senantiasa akan memberikan dukungan berbagai program maupun kegiatan yang memberikan dampak kemaslahatan kepada masyarakat. Melalui sumbangsih gagasan dan pemikiran yang berbasis akademik, karena kita semua orang akademik, serta aksi langsung di lapangan. Kami informasikan kesiapan API mendukung gerakan yang diprakarsai oleh Prof. Bambang, bahwa API telah memiliki 18 penyuluh anti korupsi meskipun levelnya masih tingkat pertama. Artinya bahwa nanti akan banyak lagi, kita akan melakukan pelatihan lagi karena kami memiliki kerjasama dengan KPK, memperbanyak para profesor aktif. Untuk aktif dalam kegiatan edukasi, karena banyak masyarakat yang tidak paham. Dia melakukan kebakaran hutan mungkin karena hanya diiming-iming uang sedikit karena ketidakpahaman dia. Maka API bisa berperan melalui edukasi maupun melalui represif juga, melalui keterlibatan API sebagai tenaga ahli meskipun konsekuensinya luar biasa seperti yang dialami Profesor Bambang S. Saharjo. H. Saharjo. Beliau sudah terlibat lama sebagai tenaga ahli. Dan ini potensi kita bekerja sama, insya Allah kita bisa menjalin kerjasama MOU nanti dengan Badan Restorasi Gambut, karena kita memiliki sudah 18 dan ini akan kita tingkatkan terus. Seluruh Indonesia memiliki penyuluh anti korupsi. Dan penegakan hukum kasus kebakaran hutan ini tentunya maksudnya adalah memberikan efek jerah. Tetapi nampaknya selama ini tidak jerah-jerah karena saya 5 tahun menjadi atas pendidikan dan kebudayaan di Malaysia. Mereka yang selalu komplain, wah ini asap dari Indonesia, dari Rio, dari Jambi. Tapi saya mengatakan, yang membuat asap adalah kalian karena yang memiliki perusahaan adalah Malaysia dan Singapura. Itulah yang harapan kami. Diskusi kali ini memberikan rumusan bagaimana mereka supaya benar-benar jerah. Karena pelakunya bukan kita, pelaku yang paling atas. Dan itu tentunya sanksi yang berat yang kita sudah pelajari bersama Prof. Bambang adalah sanksi biaya sosial. Kerugian sampai anak cucu dihitung semua. Sehingga pada saat dibebankan ke pelaku, dia akan bangkrut semua. Dan bahkan insya Allah akan jerah kalau ini biaya sosial ini akan diperhitungkan nantinya dan diterapkan dalam pelaksanaannya di lapang. Saya selaku Ketua API sangat berharap bahwa webinar ini tentu nanti menghasilkan rumusan yang konkret, diterapkan di masyarakat, dan nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah dan berbagai pihak yang terkait. Selamat mengikuti webinar ini dan semoga memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya kita semua memohon petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari secara bersama kita memulai kegiatan seminar atau webinar yang sangat mulia ini untuk menghasilkan rumusan yang nyata nanti, yang memberikan aksi manfaat nyata bagi pemerintah dan masyarakat luas. Demikian sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.